Iya, kalau undian tabungan di bank itu riba karena orang bank itu berhutang ke kita. Karena orang bank itu memakai PT kita, statusnya pinjaman. Kalau kita dikasihnya hadiah, maka yang meminjam memberi hadiah kepada yang tempat dia meminjam, maka itu riba namanya. Bukan hanya undian, Bapak Ibu misalnya dikasih hadiah oleh bank, apa menampung di bank. Kalau dikasihnya payung, dikasihnya mungkin TV, jam, itu riba. Karena dia status berhutang, memberi sesuatu kepada orang yang memberi piutang, itu riba. Itu menarik keuntungan dari hutang. Sama begini, Bapak Ibu, ya, misalnya Bapak telepon saya, Bapak lagi di pasar raya, Ustaz, saya lagi di pasar raya. Ustaz, kita balik buah lah. Nah, ayo Pak, balikan aku buah. Tolong balikan aku apel 2 kilo. Ya pakai cepat tuh, kejam tuh, kan? Nah, Pak balikan apel 2 kilo. Sudah tiba rumah, Ustaz, apelan. Ambil apel tuh. Coba lagi 4 riba. Riba. Kenapa? Karena saya masih berhutang ke Bapak. Supaya tidak jadi riba, itu bayar dulu apel lunas, saya ambil, maka saya kasih Bapak, maka itu hadiah. Karena saya tidak lagi status berhutang. Memberi sesuatu kepada orang yang kita berhutang, itu keuntungan dari hutang. Itu jadi riba. Begitu. Bapak ini dulu setelah lunas dibayar, apel yang diambil, baru dikasih itu hadiah. Sama apa kalau berhutang? Ketika hutang lunas diberikan dia sesuatu hadiah boleh. Tapi kalau masih berhutang, tidak boleh. Karena apa tidak akan bagi kayaknya kalau tidak berhutang dia tidak ada. Iya. Bahkan saking hati-hatinya sebagai orang bingung segini, apa utang kamu, apa mengalih, apa baju adat itu utang kamu. Ya, selama apa utang kamu, aku tidak boleh duduk di lapang bapak, duduk pun tidak boleh. Karena aku ambil untung itu cuma dari duduk di tempat apa atuk mampak sampai perantau apa. Aku manfaatkan. Aku duduk 3 hari sampai apa utang kamu. Riba namanya. Sampai segitunya Pak. Nah jadi begitulah kita dalam soal. Nah sekarang kita lanjut tentang hukum jual beli kotoran hewan. Ini ibu-ibu yang sebelum bertanda bingung ya. Nah, mungkin ibu coba beli kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran inti itu jadi pupuk tanaman. Bagaimana hukumnya? Begini. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis Bukhari Muslim, sahih ya, hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, Innallaha wa rasulahu harrama bainal khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan. Apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya? Jual beli khamar, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli patung-patung. Nah, ini 4 yang diharamkan Allah itu jual beli khamar, minuman keras, narkoba, maitah, bangkai, hewan yang mati tidak disembelih, bangkai, ababi, khinzir atau asnam, patung-patung. Ini 4 yang diharamkan Allah untuk diperjualbelikan. Nah, menariknya Bapak Ibu, keempat benda yang haram dijualbelikan itu semuanya status najis, ya, semuanya dalam status najis. Khamar itu najis. Ya kata Allah di surah Al-Maidah 90,
khamar itu rijsun, najis. Jadi khamar itu najis. Itu makanya orang yang minum khamar walaupun seteguk 40 hari salatnya ditolak. Kenapa? Karena selama 40 hari itu badannya bernajis. Karena makan dan minum itu 40 hari di badan kita mengendap. Itu makanya kata Nabi, orang yang minum khamar la yaqbalullah salatahu arba'ina yauman, ditolak salatnya 40 hari. Karena salat apa? Suci badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Sementara khamar itu najis, ya, makanya yang minum khamar ditolak salatnya karena bernajis. Makanya khamar itu tidak boleh dijual beli karena dia najis. Itu alasannya kenapa tidak boleh menjual belikan khamar najis. Ya, minuman itu najis, makanya minuman setan. Ya, rijsun min amali syaitan, karena setan suka makan najis. Setan suka minum najis. Itu maka setan banyak di kamar mandi, ke tempat kotor, najis. Itu. Makanya jual beli khamar haram karena dia najis. Makanya bapak-bapak kalau ada yang memproduksi, walaupun misalnya bius itu khamar itu karena merusak akal. Ibu memproduksi bius itu dijual ke rumah sakit haram. Itu aja bius, negara yang memproduksi berdasarkan undang-undang, negara yang mendistribusikannya ke rumah sakit. Kalau itu kepentingannya darurat untuk maslahat manusia. Kalau tidak dibius, kok dibakar orang mati, orang disakit. Tapi menjual bius tidak boleh kalau sifatnya personal. Apa punya usaha produksi bius, ya, apa usahanya sendiri tidak boleh dong, ya, kecuali pemerintah. Kalau pemerintah dia ambil bahan sendiri, dia olah sendiri, dia distribusi ke rumah sakit itu boleh. Karena khamar itu tidak boleh dijual belikan karena dia status najis khamar. Bangkai itu najis, ya, bangkai itu najis. Itu maka dia sama dengan ya darah dan babi, ya. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir, gitu kan. Bangkai itu najis, makanya ada orang menjual sapi itu, sapi apa namanya, sapi kolondongan. Jadi sapi ini ada disembelih, ibu, dimasukkan air ke kulitnya, sehingga darahnya dah keluar, daging sapinya merah, baik, bagus. Ada orang menggali daging sapi begitu. Itu bangkai itu haram, najis. Bahkan kalau ada misalnya nih hewan ditabrak kendaraan, jadi hewan pula menggeletong-geletongnya, rasa karatul maut itu tidak boleh dipakai itu, karena dia mati. Kalaupun tidak ditagih mati itu mati tabrak, bukan disuruh. Kecuali ditabrak kendaraan masih dagang, masih gede-gede kepadonya, masih sandarnya, itu sakit, boleh disembelih, boleh. Ya, nah bangkai tidak boleh diperjualbelikan, najis. Khinzir babi, semua babi itu ya bagaimanapun, mau tulangnya, mau giginya, mau bulu-bulunya, mau kulitnya haram, karena ya babi itu najis. Al-asnam itu artinya patung yang disembah, patung yang disembah. Tapi kalau patung dalam pengertian misalnya ibu menggali baju di toko itu kan ada galerinya tuh, ada baju dipakaikan ke boneka-boneka. Sebagai ulama itu tidak ada masalah, itu bukan patung disembah. Karena patung yang disebut asnam itu disembah dan itu najis. Kenapa najis? Kata Allah di surah At-Taubah atau beberapa ada beberapa. Innamal musyrikuna najasun, kesyirikan itu najis. Jadi kalau ada orang menjual ikan koi dengan keyakinan murah rasa kiri, maka ikan koi itu jadi najis, haram dijual. Kenapa? Karena musyrik. Sama aja patung tadi. Ya. Ada orang menjual benda-benda tertentu dengan keyakinan tertentu, misalnya keris,
kadang syirik. Yang najis itu syiriknya. Karena kata Allah begitu, innamal musyrikuna najasun, kesyirikan itu najis. Kadang tuh orang menjual air kursi, hiasan air kursi, ya. Kalau dipajang ini air kursi ini, kita aman daripada segala macam bencana. Maka dipajanglah air kursi di dinding itu supaya aman. Itu syirik, maka haram kembali dan menjual air kursi. Kan ada orang yang hiasan di dinding air kursi. Kalau Bapak Ibu membeli air kursi itu hanya hiasan, tidak apa-apa. Tapi dia pajang di situ aman, dia ada syirik. Iya loh. Ya. Maka membeli itu haram, menjualnya pun haram, najis. Nah, dari keempat benda yang diharamkan Allah menjualnya dan membelinya, khamar, bangkai, babi, patung yang disembah, semuanya najis. Dari situ disimpulkan semua benda dalam status najis haram dijual, haram dibeli. Nah, kotoran hewan itu najis. Kotoran hewan itu najis. Karena keluar dari panggung kecuali telur. Kalau telur lain ada hadisnya, ada jelas apa. Dia bukan telur. Kotoran, kalau telur kan ada kotoran, Pak. Kalau telur itu dia keluar dari tempat lain tuh. Ya, ini kotoran memang tuh diolah secara apa di lambung kita. Maka semua jenis kotoran najis, statusnya najis. Maka kopi luwak itu haram dibeli itu. Karena kopi luwak itu adalah kotoran statusnya. Kopi luwak. Karena dia dimakan musang, dia dah masukkan ke ususnya, dah diolah di ususnya. Walaupun dia kare, dah cair, bukan soal cair dan cairnya. Itu kalau dah cair, kotoran itu bisa dimakan. Yang namanya kotoran cair dan cair najis. Kadang-kadang aku heran, Ustaz tu bagaimana iklannya? Iklan kopi luwak tu Ustaz tu bagaimana? Aneh manusia tu. Itu najis karena itu status kotoran. Gini, ada Bapak Ibu gajah tu Ibu kalau makan durian, itu tu boleh-boleh yang punya tu. Pakai ciuran durian yang keluar dari pembuangan gajah lama apa ya? Lama. Kotoran dimakan aduh. Ini lah lewat usus. Karena di usus itu banyak bakteri-bakteri. Oh, walaupun disterilkan, iya walaupun sudah disterilkan, tapi statusnya sudah najis kalau keluarnya dari pembuangan. Nah, karena itu Bapak Ibu jangan membeli kotoran hewan. Karena membeli najis haram. Jangan pula Bapak Ibu punya usaha menjual kotoran sapi. Kalau untuk pupuk Ustaz, apa paraluan aja ciri Jawa untuk pupuk Ustaz, maka ganti jasa pengumpulan. Pak, bara jasa pengumpulan ciri Jawa sekarang. Oh, biaya pengumpulannya mungkin 10.000. Boleh, gantilah 10.000 biaya jasa, bukan membeli zatnya. Tapi kalau ibu tanya bara sekarang ciri Jawa Pak 10 aja, berarti ibu membeli kotoran. Karena akarnya jual beli. Yang boleh itu jasa. Sama tidak anjing haram tak dibanding. Haram ke anjing pun najis. Ada orang anjing pun mahal Pak, sampai ratusan juta anjing. Orang yang suka berburu Pak mahal anjing. Ya dong. Makannya mewah. Susu dari Pak Inyong, saya dah pernah minum susu anjing, susu dari. Ya kan makan daging bersama anjing. Pak Inyong tadu ke pakai dia Pak anjing pun daging cari. Kena mahal. Nah, membeli anjing haram hukumnya najis. Najis.
yang pelacak, tugasnya melacak narkoba gitu, dan melacak apa di bagian kriminalnya. Jasa barang yang tu saja lagi biaya makannya, etong bara susunya, etong sampai yang jengko di Bali bara hubungan jiangnya saja lagi bara biayanya per hari diperkirakan saja kurang lebihnya digantilah jasanya tu boleh, tapi bukan harapannya. Kena anjing tu najis. Ingat prinsipnya jual beli najis. Nabi hanya menyebutkan tempat itu kan contoh saja. Ambeko contoh sampel saja Nabi, tapi status yang ambeko najis satunya. Maka yang status najis tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, haram. Jual beli anjing haram, jual beli kotoran hewan haram, ya karena dalam status najis. Itu kaidah. Jadi ibu tahu kalau kotoran sapi kok dicampur dulu dengan tanah. Kalau sudah dicampur dan diolah namanya pupuk. Dengan catatan campuran tanahnya lebih dominan dari kotorannya. Kalau lebih dominan kotorannya tetap najis. Sama dengan ini. Ibu pakai parfum, ada tidak pakai alkohol? Ada. Menurut sebagian ulama, ini seluruhnya sebagian ya, kalau campuran alkoholnya sedikit, boleh. Kalau alkoholnya dominan di atas 50%, maka dia alkohol statusnya najis. Iya, sebagian membolehkan kalau jumlahnya sedikit, persentasenya mungkin 1 banding 2 yang parfumnya 1 alkoholnya itu bandingannya. Dibolehkan para ulama sebagian tidak membolehkan karena najis bercampur dengan apapun tetap status najis, begitu dalilnya. Nah, kalau saya lebih memilih pendapat yang kedua bahwa kalau sedikit campurannya ada beberapa ulama itu tidak apa-apa. Kalau sama dipupuk tadi campur ciri jauh hijau tanah, tapi ciri jauhnya mungkin 1 banding 2, ciri jauhnya 1, tanahnya 2 sendok misalnya, punya 1 sendoknya, seskopnya, itu boleh tidak dibeli? Boleh, karena dia pupuk. Begitu tuh analoginya. Nah, foto yang ibu pajang itu ada keyakinan tak? Dia saja foto aku dipajang, warna rancak sakitnya. Ya tak apa-apa. Nanti baca surat Saba ayat 13. Surat Saba ayat 13. Ya'maluna lahu ma yasha' min maharib wa tamasil. Nabi Sulaiman memerintahkan jin membuat patung-patung di rumahnya. Nabi Sulaiman itu sebaik-baik ahli ibadah, tapi dia ada patung-patung di rumahnya. Kenapa patungnya tidak disembah, hiasan saja? Nabi Ibrahim kenapa menghancurkan patung? Disembah, maka dihancurkan Ibrahim. Dari situ ulama sebagian memahami kalau gambar patung boneka yang tidak disembah hanya sebagai hiasan mainan diperbolehkan. Cucu ibu yang manusia pakai boneka, boneka itu makhluk tak bantunya. Iya, boleh tak cucu ibu pakai boneka? Boleh, karena tidak disembah. Gitu loh. Nah itu hukum jual beli kotoran hewan. Kalau dicampur dengan tanah, selama campurannya tanahnya lebih dominan, boleh. Kalau lebih banyak kotorannya sama dengan najis, statusnya tidak boleh. Nah, rata-rata saya lihat penjual-penjual bunga, ibu-ibu yang konsumen bunga, itu yang di Bali itu kan kotoran. Memang ciri jauh itu pada di Bali murni pure kotoran sapi. Itu tidak boleh, najis. Minta apa? Minta apa? Minta kan kepentingan. Yang tidak boleh dari baik dijual dan dibeli. Sama juga aku tadi yang kamar itu pun dijual beli haram. Ya kalau ibu minta kan, kalau kamar aku haram
dijual beli yang positif kan diminum, diminta pun haram tuh aman tuh. Oh kan yang haram dijual lagi, bisa diminta kan itu ada tapi itu betul. Bako haram aman walaupun diminta, kayak ibu minum apa minum? Kalau kotoran sapi kita tak punya lah, ada apa minta kita kampungan kata nama. Kecuali apa punya lo kotoran jauh ini walaupun diminta haram itu loh. Nah itulah hukum jual beli najis tetap dilarang. Ya semua benda-benda najis haram dijual, haram dibeli. Kecuali darurat seperti bius, itu pun sama begini. Itu Bapak Ibu kalau transfusi darah, Bapak Ibu darahnya, tidak boleh jual beli darah. Darah itu najis. Ada rumah sakit yang menjual darah, Pak, sekian sekantong harga darah. Oh. Jadi darah itu kita bayar jasa penyimpanannya. Kan darah itu kan diambil dari orang, ada jarum, ya ada alat, itu kan punya biaya. Ada kantong, ada kulkas, kan punya mesin, ada listriknya. Jadi kita membayar jasa ya pengumpulan penyimpanan darah, bukan membeli darah sekantong sekian. Kalau darah dibeli sama dengan membeli bangkai, sama dengan membeli babi, kan sama-sama najis. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, itu kan diharamkan bangkai, diharamkan darah, diharamkan daging babi. Tadi bangkai dan babi haram dijual belikan. Karena itu ya jual beli kotoran juga dilarang. Gitu. Ada pertanyaan dulu, Ibu sampai sini kotoran hewan. Oh, diapa tak makan, yang haram. Ayo tak makan, tobat. Iya, misalnya dulu ada ayam apa ayam itu letak tabrak kendaraan, lah sakaratul maut ayam itu pada akhirnya. Ini masih hidup kan, tapi ya salah. Padahal dia ada status mati. Ya, maka tobat. Itu tidak apa-apa. Ya, karena Bapak Ibu, ya yang diharamkan Allah dibaca di surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu. Al-Maidah ayat yang ketiga ya. Ada banyak yang hewan yang diharamkan untuk dimakan. Satu, kalau disembelih tidak menyebut nama Allah, menyebut nama selain Allah. Ya, ada orang mendaki hewan. Kalau tidak baca bismillah tidak apa-apa, dibolehkan. Yang tidak boleh itu demi Yesus. Haram. Wa ma uhilla li kalau dia ada Islam terserah dia lah. Yang mantap pun punya ada masalah. Itu Islam. Tuh makanya bapak-bapak ibu makan di restoran siap saji itu lo endong menjadi benar. Pendampingnya pun orang pun ada jadi pak. Hanya David demi Yesus ada di alam. Ya. Lalu di Al-Maidah juga wal munkhaniqah itu artinya yang tercekik. Ayam kok tak kapi di pintu matinya. Dapat makan, itu najis itu. Namanya munkhaniqah. Ya. Atau al-mawquzah. Ya. Al-mawquzah itu artinya hewan yang dipukul. Toko kepala ayam itu Pak, matinya. Walaupun sempat didabi tetap tak boleh dimakan najis. Kalau kau dari dabi pun mati itu. Dia nggak pasti mati. Namanya mauquzah yang mati di toko.
Kecuali kalau di toko dia masih sadar, tapi tidak tahu tangga lah itu sakit gitu mah. Dia tidak sadar lah, aja lah mati lah sekarang apa itu. Lalu al-mutaradiyah. Al-mutaradiyah ini yang mati jatuh, tambiang jatuh dari tambiang. Mati atau jatuh pun sampai di bawah tidak sampai tambiang, tak boleh. Jangan dia mati jatuh dah begitu. Ayam jatuh sakit boleh. Ayam sakit boleh. Wanatihah, wanatihah yang diterkam binatang buas. Jadi kambing digigit harimau, apa siso badannya tuh? Itu dimakan siso harimau tuh boleh. Boleh. Ya. Maka termasuk yang dipukul tadi itu hewan yang ditabrak. Karena ditabrak itu dipukul kan? Kan tabrakan itu seperti pukulan perhantaman kan? Maka status hewan yang ditabrak itu haram. Nah, termasuk wama zubiha ala nusuk, hewan yang disembelih untuk sesembahan. Misalnya ibu kamu cacat pondasi rumah, itu tidak ayam didarahi pondasi itu, haram dimakan ayamnya, najis karena syirik. Kan ada orang itu kalau membuat pondasi rumah, tapi ayam lo, ayam yang didapat untuk pondasi rumah itu najis. Mau masak kudu-kudu, ada bagai pisang pelataan sesusah ada jadi bagai itu najis. Itu namanya wama zubiha ada nusuk di Al-Maidah tadi yang disembelih karena ada persembahan tertentu. Di kampung apa BO, kalau kamu naik ke sawah itu didapi kabel di lantai, kabel di kapal bandar. Hah? Iya, tapi kan keyakinan mendabi ayat itu syirik. Oh ya itu sampai dibuat obat, yang tak buat obat. Ini yang ke depan. Aku ibu dia mendabi itu ayam yang pondasi itu. Kalau dabi ayam untuk dimakan, tapi bukan dia mencacat pondasi itu ayam mendabi. Kenapa kepada dabi ayam didarahi itu kan dikasihkan supaya aman awak, supaya selamat awak. Yang begitu itulah yang haram, najis. Iya kan? Nah itu Pak, ya karena dia status najis. Masih ada Bapak Ibu? Pak. Ya silakan. Oke, jadi kan kita masuk pakai. Maka kalau dilawi itu memang hewan bukan, maka dikecualikan Pak. Pakai ikan masuk. Ikan? Kan dah Arab Pak. Ikan semua hewan yang hidup di laut, yang hidup di air itu halal. Ada hadisnya. Bangkai semuanya haram kecuali as-samak wal jarat, kecuali ikan dan belalang. Ikan itu kenapa tak perlu disembelih? Karena ikan itu tidak ada darah mengalir di badannya. Kalau ikan berdarah itu darah yang ada pada kulit saja, bukan pada pembuluh. Kita ini darahnya lewat pembuluh, ada saluran darah, ada pipa-pipa darah yang mengalir, namanya itu najis. Kalau itu penyakit kuman situ banyak. Itu bapak ibu kalau apa, tolong anak-anak apa di belakang, tolong duduknya tenang. Ini siapa nih? Siapa nih yang dua nih? Tolong duduknya tenang. Nah, duduk tenang ya. Jangan lari-lari di masjid. Nah, jadi kenapa darah itu diharapkan? Itu darah yang mengalir. Kalau ikan darahnya tidak mengalir. Ikan tidak punya pembuluh darah, ikan tidak punya jantung. Kalau punya jantung, ikan kok jantungnya mana matinya? Ikan kok tidak ada jantungnya loh. Tidak ada kapilernya dalam pembuluh darahnya, tidak ada loh. Tidak banyak. Itu darah
makanya ikan tidak punya rasa sakit. Ikan itu tidak ada rasa sakitnya. Jadi kalau ikan dipancam galetong-galetong itu insting saja, tidak ada sakitnya loh. Itu makanya ikan itu ibu tangkap di kolam, tu goreng langsung masukkan ke minyak angin itu tidak masalah, tidak dosa itu. Kenapa? Karena ikan itu diciptakan Allah tanpa rasa sakit. Ikan itu tidak ada rasa sakit apa? Itu kalau dia Allah ikan tidak ada sakit di dalam. Ya. Jadi kalau pun dikari ikan itu cuma galetong-galetong dari daging itu tidak sakitnya lah tu. Allah ciptakan sama dia tumbuhan itu tidak ada rasa sakit lebih. Tumbuh-tumbuhan itu tidak punya rasa sakit kayak kita. Kalau tumbuhan punya rasa sakit dia pindah-pindah, angin sakit pun pindah-pindah gitu, kayu-kayu itu pindah-pindah semua. Macam tapi pada bolanya Pak masuk ke rumah yang pakai kayu itu, kayu pun dikaring-karing mana tak ada, jadi ada sakit dia. Sama je ikan. Jadi ikan kok aku boleh dimakan dari daging kalau tak ada darah mengalir, itu masalahnya. Kalau kambing jauh ayam kalau daging darahnya mengalir, dia punya pembuluh darah, buang darah dulu, darah pun najis, memakan najis haram. Dapat kau didapin. Ayam tadi, hewan tadi ada aturannya. Yang mati dicekik, yang mati terpukul, yang mati jatuh, walaupun bisa disembelih, kalau dia sudah sakarat hukumnya tetap najis karena matinya pasti mati juga kalau sudah disembelih. Tak boleh. Ada pada kejadian itu. Jadi angsuh kau main-main tapi angsuh kan ini macam apa? Jom pas makan kata dia tadi ini kepala ko dia dionda, kepala saya ada yang pada dionda, mau itu kalau agak siapa, tapi sampai dia masih rimah, tak boleh itu najis itu. Kau kali dagingnya jadi juga sehari juga setengah hari, hidupnya tak. Kalau masih hidupnya setengah hari mati sakit, karena dia. Tapi kalau memang ada tapi ada tak boleh tu. Setelah mati tertabrak, atau mati dipukul tu. Apa tadi? Ada pertanyaan apa? Tak. Apa? Kalau binatang kena tembak, oh ya. kita baca bismillah. Ya. Itu dah sah itu. Oh ya, itu boleh. Itu sama statusnya dengan hewan yang hasil hewan buruan. Itu nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Maidah ayat yang keempat. Yas'alunaka maza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu apa makan yang dihalalkan. Yang dihalalkan itu yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawari mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan binatang mati hasil buruan anjing yang terlatih. Anjing terlatih. Jadi anjing itu boleh orang memelihara anjing kalau profesinya berburu hewan. Bukan buru babi, buru babi itu madu anjing buru babi. Boleh kalau memang itu tinggalnya di hutan, di sawah, kalau di komplek komplek mefu baru kerja-kerja di komplek. Kau cari sampah tadi ulang lagi. Apa peternakan di sawah, peternakan di ladang, itu boleh apa boleh beliau anjing yang apa boleh asal pun kafi dikajak-kajak orang anjing dan kamari supaya terjaga keselamatannya. Anjing tidak mutlak haram, dia sampai hujan lalu orang dibanjir. Aduh Ustaz bagi aku berang-berang saya orang dibanjir, kesadu orang dibanjir, salah. Kalau kebutuhannya misalnya anak ayam atau anak itik, dia punya anjing rumahnya supaya menjadi boleh. Ini makanya di Al-Maidah yang keempat anjing yang digunakan untuk berburu boleh jadi profesi berburu atau profesi pemburu. Nah anjing kau terlatih. Kalau anjing kau terlatih, lepaskan baca bismillah. Aku nyobai berburu. Beko nyopok kijang mati pulang. Mati kijang kau gigi mati. Maka buang sisa giginya, jejak giginya itu. Maka makanlah halal. Kalau Allah sebut halal. Kalau anjingnya terlatih, anjing berilmu. Tapi kalau anjing bohong tak bisa, tak boleh. Anjing sekolah. Kalau anjing tak pernah sekolah, tak boleh. Tapi kan anjing itu sendiri kan najis.
Iya, tapi kalau untuk berburu karena dia dilatih. Tapi kalau kita kena Tetap prosesnya dibasuh dengan air, dudukkan di tanah. Najis tidak berubah, tapi dia boleh memelihara anjing kalau memang dia memburu, dia waktu pencari, dia memburu hewan. Ada orang zaman siswa itu pak, as-said namanya para pemburu. Sama nelayan pak, nelayan itu kan pemburu ikan. Pemburu kan, nelayan itu pemburu ikan. Di darat ada pula orang pemburu hewan darat dulu. Ada anjing pemburu. Kalau berburu babi itu tidak boleh, itu ngadu aja, itu sengaja kesenangan dapat mata pencarian. Apa yang berburu babi itu bukan untuk mata pencarian, untuk hobi. Mencari anjing, macam kaki babi itu galak-galak, senang, jiwanya sakit. Boleh Ustaz? Hah? Boleh. Harap lah, binatang dan duadu. Ya, nah. Kecuali itu saling makan karena itu kebutuhannya mulai soal kau sengaja diadu pak, aku tidak boleh. Nah, yang memelihara anjing ini bukan untuk berburu babi, mata pencahariannya berburu hewan. Boleh kalau anjingnya berilmu, anjing terlatih. Bagaimana ciri anjing yang berilmu? Yo kalau dapat binatang buruan tidak pernah makan, tidak pernah sekalipun dia makan di bawah pulang dari dia hidupannya baru dia makan, kita ada berilmu. Itu anjing terlatih namanya. Tapi kok acoknya makannya surat, aku anjing pohon dan anjing ngabur, anjing pengkhianat teman-teman. Tak berilmu anjing, ya korupsi itu anjing korupsi. Tak boleh. Nah kalau ditembak, ya boleh. Kenapa? Berburu juga tadi itu. Maka tembak itu sama sembelihan tu. Baca Bismillah, tembak, karena tidak ada biaya naik. Darah yang keluar, ya gini pak, mendaki itu tidak mesti di leher loh. Tidak mesti. Bisa di tempat lain. Yang penting darahnya keluar dari jantung itu, keluar darah semua. Ya tak? Cuma di leher ini lebih mudah karena sini besar. Kalau di leher orang menyembelih itu tidak mesti di leher. Bisa tak? Bisa. Tapi baca Bismillah itu tidak wajib. Pokoknya jangan menyebut nama selain Allah. Ya, atau saya sudah tembak. Boleh. Ya kalau bapak profesinya pemburu sana. Ya. Apa? Oh ayam kepadu itu mati, itu mati tak pukul nih teman. Ayam itu mati juga pak, separi itu kan mati ayam kok. Dia kalau punya kacang kecil kan, itu mati tak pukul namanya. Ya, mati tak pukul itu haram. Ya, mati tak pukul itu haram. Ya kalau sakit, ya boleh. Sadar masih sadar, ya masih boleh. Ya Pak madu ayam itu berdosa. Madu ayam itu berdosa. Ya kalau makan ayam yang lah sakit tak apa. Saya jual ayam madu itu tak? Berapa ayam madu dijual? Apa maju ayam itu diaduk? Ayo. Ya kemasian teman-teman. Ya apa menjadi jalan orang bermaksiat? Apa dapat dosa sebanyak orang dosa, sebanyak dosa orang dosa. Ya. Nah gitu. Nah, itu ya. Ini tentang jual beli najis. Sekarang kita pindah ke pertanyaan berikut. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah ya. Apa? Saham itu judi, perjudian hasil-hasil. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana korelasi atau pandangan Islam tentang ibu hamil, di mana suaminya dilarang menyembelih hewan karena takut anaknya lahir cacat, sedangkan pekerjaan suaminya tukang sembelih. Apa itu kerajaan tukang bandai, tukang dabi, orang rumah sedang hamil. Beko ke orang tinggi kerajaan tu jangan makan apa mati si hamil ni beko. Nah cuma begini, orang seisu maka dilarang suami memotong hewan ketika istri hamil. Kalau cacat, tidak ada hubungannya, itu mitos, itu khurafat syirik.
Oh, anaknya cacat di apa kerajaan kalian rumah atau itu syirik. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan secara fisik. Cuman secara kejiwaan memang terhubung jo anak para ayapa jo amat ketika hamil. Gini, saya baca di surat Ali Imran 35 ya. Kenapa Maryam suka bernazar? Tapi kalau baca di surat Maryam 26, Maryam itu suka bernazar kan. Inni nazartu lirrahmani sauman. Saya bernazar berpuasa. Itu Maryam itu sering bernazar mewajibkan dirinya melakukan amal-amal saleh. Bernazar. Kenapa Maryam bernazar? Di Ali Imran 35, ibu Maryam ketika hamil sedang pula bernazar. Qad qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran ya Tuhan. Saya bernazar nanti anak saya jadikan ahli ibadah. Nah, karena ibunya bernazar di waktu hamil, maka anaknya suka bernazar juga. Itu dah. Jadi perangai ibu ketika mengandung, dia pindah ke anak ketika lain disuruh. Ibu yang suka duduk di lapau ketika diam ketika hamil. Besok anak ibu sendiri di PS itu dua rumah di PlayStation saja hari besok rumah. Tapi ibu suka di lapau duduk. Ibu yang suka melawan ke suami ketika hamil, anak ibu melawan ibu besok jadol kamu. Dia perangai hidup di kopi di anak. Itu makanya ketika hamil itu banyak ibadah, banyak zikir, banyak baca Quran. Besok anak ibu perangainya menganak cintu loh. Nah, begini, Bapak Ibu kalau baca di surah Ali Imran 39, Nabi Yahya anak Nabi Zakaria ya. Nabi Yahya itu ahli ibadah yang masalah dibaca di surat Maryam ayat 12 sampai 14. Nabi Yahya itu ahli ibadah. Kenapa Nabi Yahya ahli ibadah? Di Ali Imran 39, bapaknya ahli ibadah. Pada dadul malaika wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria salat di mihrab, datang malaikat kasih tahu istrimu sedang hamil. Jadi perangai apa pun berpengaruh loh karena terima kasih ya. Ketika istrinya hamil, seorang suami rajin ibadah, nanti anaknya seperti itu pula. Maka Nabi Yahya ahli ibadah karena Nabi Zakaria ketika istri hamil itu rajin salat di mihrab. Ceritanya begitu. Jadi apa kalau acung mendampingi ketika istri sedang hamil, beko anak apa perangainya agak kari, hatinya kasar, karena nyapaknya suka mendampingi. Cacat ada cacat. Karena apa ibu? Apa yang melakukan ketika istri hamil rupanya ditransfer ke anak orang dilaku. Dia mendampingi itu pak, tak ada orang hilang rahmat. Begini, bapak-bapak aku acuk mendampingi, rasa sayang mulai hilang pak. Karena macam ini darah tertumpah itu kalau biasa pak, rahmat hilang di hati. Yuk. Padahal kejadian beberapa bulan yang lalu, kejadian di Kelawi pak, di Daki Askia pak, Simpang Askia. Ada orang menggali lontong, di mukanya menggali daging. Orang menggali daging kok di hari mendaki hewan itu ada juga mengarik-ngarik hewan pada darah itu kerja di hari ini. Masalah ya, jadi ibu menggali lontong itu pelanggannya banyak. Memang lontongnya laku pak, lama lontong. Kan dulu banyak orang parkir pak auto segala macam. Maka parkir ada di muka, ada orang daging tadi. Nyok kecil dari apa tadi ke ibu dari ibu, tapi ada yang buah di pelanggan ibu, dan kan ibu buah parkir. Ibu kok namanya ibu-ibu, nah ibu-ibu kalau dia tahu kita setiap menjawabnya. Pelanggan ibu-ibu itu. Kalau dah kita tahu, setiap jawabnya. Mungkin apa pun jadi minum. Jadi walau tak tahu kejadiannya apa, tapi alhasil apa? Nyambil daging pengarit daging tupaknya tuduhan kepada ibu tu perumpang kabarnya tuduh ibu. Bako bisa main pak? Karena tak mencari darah tumpah pelancong, jadi rasa sayang pun mengalami.
Itu rahasia. Coba kau mendaki itu kurang-kurangi. Karena mencari darah tertumpah, kau hilanglah tetap. Hilanglah. Atau makanya ketika isi sedang hamil, dia mendabi-dabi dulu. Itu maksudnya dan supaya perilaku rahmat itu anak awak hilang pada waktu itu. Terima kasih itu. Bukan cacat anak, ada hubungannya. Ya. Itu kalau ada apa-apa yang bukan dabi, kalau memang itu profesinya, kalau bisa dicari selama hamil, cari baju lain dulu. Sudah ada lain, anak pun dabi. Nah itu dulu Bapak ya, masih ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan lagi ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa selesaikan. Kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa